Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayah dan bunda, anak-anak saleh dan saleha, serta keluarga al-syukur dimanapun berada, alhamdulillah, pada kali ini kita semua masih dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan, di mana merupakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Dan dengan datangnya bulan Ramadan ini merupakan penghibur hati bagi orang-orang mukmin. Bagaimana tidak? Dengan datangnya bulan Ramadan, banyak keutamaan Allah berikan, seperti pahala diobrol, ampunan Allah tebarkan di mana-mana. Semua orang bebas mendapatkannya, semua orang berhak mendapatkannya, asalkan mau. Lalu sangat merugi jika ada hamba Allah yang tidak memanfaatkan momentum keutamaan Ramadan ini dalam kehidupannya. Sebagaimana tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh nyata dalam aspek kehidupan kita. Rasulullah di bulan Ramadan dikenal lebih dermawan. Sebelumnya beliau sudah dermawan. Bahkan saking dermawannya beliau, ada suatu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dermawan. Akan tetapi di saat Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanannya ini mengalahkan hembusan angin. Apa makna hadis ini? Maknanya adalah begitu ringannya, begitu cepatnya Rasulullah berbagi, tangannya ringan sekali untuk berbagi. Saking ringannya tangannya berbagi, sampai diisyaratkan dengan mengalahkan hembusan angin. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Misrona menyampaikan beberapa keutamaan berbagi di bulan Ramadan. Baik, keutamaan yang pertama, dengan berbagi atau bersedekah di bulan Ramadan, sebenarnya kita telah mencontoh sifat Allah. Dan Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang mengamalkan sifatnya, yang mencontoh sifatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, dan dia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Lalu ia membenci perbuatan yang buruk atau amalan yang buruk atau akhlak yang buruk. Lalu yang kedua, dengan sedekah atau dengan berbagi, kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasanya sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Lalu apakah dengan berbagi saja dosa kita dihapuskan? Tentu tidak. Dosa kita akan dihapuskan selain dengan berbagi, juga harus melakukan taubat atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang berbagi atau bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhirat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, suatu hari bercerita Rasulullah, bahwa akan ada 7 golongan jenis manusia di saat hari akhir nanti tidak ada naungan, tetapi ada 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan. Nah, salah satunya adalah orang yang berbagi dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang berbagi seperti ini adalah orang yang benar-benar ikhlas. Dia tidak perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain, tidak perlu mendapatkan keterkenalan dari orang lain bahwa oh dia dermawan, oh dia sering berbagi. Tidak perlu. Dengan berbaginya kita tidak perlu kita pamer gitu ya, seperti itu. Cukup hanya kita dan Allah yang tahu, dan orang-orang yang merasakan manfaat dari kedermawanan kita. Lalu keutamaan yang keempat adalah sedekah itu atau berbagi itu bisa menghindarkan kita atau menjauhkan kita dari api neraka. Subhanallah, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari,
fattaqun nar walau bisyikki tamrah falam yazid fabi kalimatin thayyibah. Apa artinya? Artinya adalah jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tidak mendapatkannya, tidak mampu, maka cukup dengan kalimat thayyibah, dengan perkataan baik, dengan berzikir, dengan tidak menyakiti orang lain dengan mulut kita, dengan perkataan kita, tidak bergosip, tidak menggunjing dan sebagainya. Lalu keutamaan yang kelima yaitu dengan melakukan berbagi atau bersedekah, kita akan mendapatkan pahala dari orang lain. Subhanallah, transfer pahala ya. Apa maksud transfer? Transfer ini adalah bukan memindahkan pahala orang ini ke kita, bukan. Tetapi kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dengan cara apa? Simple sekali, yaitu dengan cara kita berbagi hidangan atau menyiapkan hidangan kepada orang yang berpuasa. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi dua-duanya dapat pahala, adil, fair, ya. Subhanallah. Ayo berbagi, jangan tunda lagi. Ya. Kemudian sebelum Miss Rona tutup, Miss Rona ingin melantunkan sebuah syair ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan ke kota Mekah, itu yang didamba-dambakan. Jika hidup ingin penuh berkah, ayo berbagi kita amalkan. Baik semuanya, ayah bunda, anak-anak soleh dan solehah, serta keluarga syukur dimanapun berada. Sekian penyampaian tentang keutamaan berbagi di bulan Ramadan dari Miss Rona. Mohon maaf jika apa yang Miss Rona sampaikan ada kesalahan atau ada kekurangan. Sungguh kekurangan itu, kesalahan itu datangnya dari diri Miss Rona sendiri. Adapun kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Miss Rona. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.